Hari ini saya lanjutkan kuliah grup dan aplikasinya. Tabel karakter enggak usah. Karena tabel karakter untuk memprediksi IR dan Raman. Yang penting bukan memprediksi tapi menginterpretasi ya. Setelah UTS dilanjutkan Pak Danar ya. UTS dari saya open book ya. Jadi pada saat ujian supaya menyiapkan print out PPT ya yang sudah saya berikan di Google Classroom. Ini point group. Nah, sebelum kita ke point group, kita sudah mempelajari tentang simetri, di mana yang kita kaji adalah pengetahuan tentang operasi simetri dan unsur-unsur simetri kan gitu ya. Nah, kita sekarang melangkah ke lebih lanjut yaitu tentang point group. Referensinya ya, bentar. Ini point group definisinya dulu ya. Denotasi angka dan sifat dari unsur-unsur simetri dari suatu molekul. Denotasi apa tadi artinya denotasi, bukan pemaknaan yang sesungguhnya gitu. Nah, labelnya ya, ini label ada bisa C2, C2, B, D3, seterusnya. Ya, dan ada berbagai macam. Ini kelas-kelasnya point group. Ada grup C, ada grup D, ada grup T, ada grup O, ada grup I gitu ya. Nah, yang sudah kita pelajari adalah operasi simetri, yaitu kodenya CN itu ya. Dan aksisnya berarti aksis CN, ada lagi yang sigma kemarin ya, ada untuk menandai operasi refleksi ya, dan bidang cerminnya juga dikodekan sigma misalnya. Kita sudah mempelajari berbagai macam operasi simetri dan unsur simetri. Nah, ini contoh ya. Sekarang ke point group yang C1 ya. Ini C1 di sini untuk molekul-molekul yang tidak memiliki simetri sama sekali. Jadi semua molekul baik memiliki simetri atau tidak memiliki itu semuanya memiliki unsur simetri E ya. Jadi E, dan dia juga memiliki aksis rotasi C1. Kalau C1 itu adalah aksis rotasi, maka sudutnya adalah 360 derajat. Ya, jadi dikembalikan ke posisi semula. Seperti dia tidak dikenaiki simetri sama sekali. Nah, karena itu di sini point grupnya adalah C1. Jadi point group C1. Meskipun C1 sama dengan E, pemahaman 1 point group ya. Sekarang point group lagi misalnya C tak terhingga V ya. C tak terhingga V berarti di sini ada rotasi, ada operasi rotasi dengan aksis C tak terhingga. Kemudian dia memiliki sejumlah tak terhingga ya, bidang-bidang sigma V. Kita sudah mempelajari tentang sigma V, sigma H, sigma D. Sigma V berarti yang ditempati oleh principal axis ya. Jadi principal axis ingat ya, Cn dengan N paling besar ya. Nah, kemudian tidak memiliki sigma H plane, berarti tidak memiliki bidang simetri ya. Sigma H berarti yang tegak lurus pada principal axis ya, dan dia juga tidak memiliki pusat inversi ya. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh C tak terhingga V ya, point group C tak terhingga V. Ini contohnya adalah pada molekul asimetri diatomik atau linear poliatomik. Ini contohnya ya, HF, Cu, Cn minus ya. Kemudian ini poliatomik contohnya adalah UCS, HCN. Jadi ini adalah contoh-contoh yang memiliki point group C tak terhingga V. Mari kita lihat ya. Oke, ini
HF, CO, Cn minus ya. Jadi di sini ini adalah HF misalnya ya. HF atau CO, Cn minus ya. Jadi di sini adalah C tak terhingga tadi itu. Ya, berarti 360 per apa tak terhingga. Jadi sama dengan seperti nul ya. Jadi tidak dilakukan rotasi misalnya. Kemudian ini juga memiliki sigma V ya, ada sigma V di sini. Sigma V-nya tadi katanya infinite, berarti dia tak terhingga karena dia bisa banyak sekali gitu ya. Jadi di sini bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana gitu ya. Jadi infinite number of ini ya, sigma V ya. Dan dia tidak memiliki sigma H ya, sigma H. Jadi ada yang ini yang horizontal begini yang tidak tegak lurus terhadap C tak terhingga tidak ada. Kenapa ya? Karena ini beda. Kan satunya H satunya F ya. Kalau misalnya O2 gitu kan dia tidak punya pusat inversi. Ya, pusat inversi misalnya di tengah-tengah ini ada titik ya pusat inversi. Ini tidak ada karena ini dengan ini beda. Jadi saya tidak punya sigma H, tidak punya pusat inversi, tapi dia punya sigma V. Tak terhingga jumlahnya dan dia punya aksis rotasi C tak terhingga. Ini adalah kelompok ya, kelompok point group C tak terhingga. Ya. C1 berarti ini sama dengan E. Contohnya adalah SI, HCl, BRF ini semuanya beda. Ya, jadi dia tidak punya simetri sama sekali. C2 berarti dia punya C2 dan E. Nah, ini. Jadi misalnya sumbunya ada di sini, diputer gini. Ya, C2 berarti kan rotasi berapa 360 bagi 2 180. Menempati dirinya sendiri. Kemudian ini ada CS ya. Jadi selain CN di sini ada CS. CS di sini adalah kodenya dia memiliki unsur simetri E dan sigma ya. Jadi punya bidang simetri. Jadi contohnya ini ya. Misalnya bidang simetrinya menempati ini. Jadi begini dia membelah sehingga di sini dicerminkan ke sini. Separuhnya ini dicerminkan ke sini. Separuhnya ini dicerminkan ke sini. Gitu ya. Kemudian C2V berarti dia punya rotasi C2 ya dan dia punya sigma V kan gitu ya. Nah, cuman ini kita harus dicek apakah dia memiliki sigma V lebih dari 1 ya, jadi harus dicek ya. Kemudian C3V berarti punya C3 dan sigma. Kalau 3 sigma V berarti ada 3 sigma V. Jadi pada ini misalnya dan pada ini dan pada begini, begini dan begini. Jadi dia seperti ini diterminkan ke sini. Kalau ini dengan ini. Jadi silakan nanti mahasiswa berlatih. C tak terhingga V tadi sudah ya. Tadi kan C tak terhingga tadi E, kemudian ini ada C tak terhingga, kemudian C ini ditambahi lagi C2. Nah, C2 kok bisa ikut Bu ya? C2 berarti C2 C3 juga bisa ikut. Kan tadi kan menembus ke sini ya. Jadi kan banyak kan begitu ya. Ya, CS sudah, CI ini. E ditambah pusat inversi ya. CN berarti point group. Jadi kita mengenal ada CN itu adalah operasi simetri, ada CN itu adalah point group ya. Kalau CN operasi simetri maka dia operasi simetri yang memiliki aksis CN ya, di mana sudut rotasinya adalah 360 per N. Kalau dia sebagai point group maka dia memiliki rotasi ya CN dengan ditambah lagi satu ini adalah I ya. Karena ini grup ya. CNV berarti CN ditambah sigma. Ya, CNH berarti CN tambah sigma A. Ini yang lain tambahannya ya. Oke. Anda bisa menerjemahkan itu. Ini kelompok dari simetri rendah ya, low simetri C1, CS, CI. Silakan mahasiswa nanti berlatih ya, sesuai dengan keterangan ini.
Nih, sekarang point group untuk D tak terhingga H ya. Grup ini memiliki aksis C tak terhingga ya. Kemudian sejumlah bidang sigma V tak terhingga ya dan memiliki sigma H. Ya, dia memiliki sigma H ya. Jadi di sini tambahnya adalah ini ya, infinite. Kalau itu tidak usah perlu dihafalkan ya. Jadi kita pusing kalau menghafalkan ini. Jadi kita melihat ini berarti dia memiliki C tak terhingga dan memiliki sigma H ditambah dengan ini sigma V ya gitu. C tak terhingga H enggak ada ya. C tak terhingga ada. Nah, ada C tak terhingga. Ya ini dimiliki oleh molekul-molekul misalnya H2, O2 atau di sini N3, CO2, HCCH. Sehingga di sini memiliki aksis C tak terhingga, memiliki sigma V jadi yang ditempati oleh aksis dari prinsipal ya, prinsipal aksisnya kan C tak terhingga itu. Dan dia memiliki bidang sigma H ya. Jadi sigma H-nya itu adalah bidangnya adalah tegak lurus pada aksis C tak terhingga. Jadi ini karena apa ya? Karena sama N dengan O C O ya, H C C H. Jadi dia memiliki sigma H. Contohnya ya, ini H2 C2. Jadi ini kalau ini saya ambil seret ya enggak punya ini bukan D tak terhingga H. Saya tak tutup begini. Jadi dia berlaku karena di sini misalnya adalah O2 H2 gitu ya. Jadi di sini C tak terhingga punya sigma V dia punya ya. Jadi bidang simetri yang ditempati oleh C tak terhingga. Nah, di sini ditambah lagi sigma H ya. Sigma ini adalah bidang yang ada di tengah-tengahnya ini. Dia tegak lurus terhadap C sigma H. Terhadap aksis C tak terhingga. Ya, jadi di sini ini dengan ini berbayangan cermin ya. Jadi ini ada di antara ini dengan yang tidak berlaku kalau misalnya itu pada HF tadi ini enggak ada. Nah, sekarang TD UH IH ya, spesies molekul-molekul yang memiliki TD UH ini memiliki banyak sekali elemen-elemen simetri. Ini contoh-contohnya ya untuk molekul-molekul tetrahedral, oktahedral dan ikosahedral. Ini strukturnya seperti bentuk molekulnya ya. Ini contohnya tetrahedral, tetrahedral ini ya, tetrahedral. Ini oktahedral, yang ini adalah ikosahedral. Ikosahedral. Ini DNH, jadi punya aksis CN, kemudian ditambah dengan ada sigma V, tadi ada sigma H. Ya. Kalau di situ dia tidak punya sigma H, maka kelompoknya adalah CNV, gitu tadi ya. Karena di sini ada sigma H. Sekarang DND ya, jadi di sini ada ada selalu ikut ya. Ada CN ya, kemudian ada sigma V ya. Ditambah lagi S, ada lagi S2N ya. Jadi yang S itu adalah rotasi yang dilanjut dengan dicerminkan pada bidang cermin yang tegak lurus pada sumbu rotasinya. Kemudian TD, OH, IH ya. Jadi dari ini adalah Anda silakan membuktikan gitu ya. Kode-kode tidak usah kita hafal. Ini ya, D2H. Berarti ada C2, ada sigma H. Ya, jadi ini mesti dia punya sigma. Ini ada 3
sigma di sini ya. Kalau di sini C2 misalnya akan ditaruh di sini thread, sumbunya C2 diputar begini kan dia menempati ini. Sumbunya di sini. Anda bisa bayangkan ya. Ya. Kemudian yang sigma H kan tegak lurus, jadi dia membelah begini juga bisa. Dia kalau sigma V tadi berarti dia pada ini juga ada. Ini juga ada sigma V-nya loh ya ini, tapi sigma H dia juga D 3H berarti dia punya C3 dia punya sigma H dia punya. Nah, ini tambahnya sigma V. D4H dia punya apa C4 dan dia juga punya apa sigma H ya sigma, sigma V juga punya sigma V juga punya. Kemudian D tak terhingga H ya di sini punya C tak terhingga. Kemudian di sini ada apa ini tak terhingga C2 aksen dan seterusnya ini. TD berarti dia apa strukturnya tetrahedral ya, kemudian ini ya dia punya sigma D, ditambahnya adalah ini ada C2 ada S4 yang OH berarti di sini apa strukturnya oktahedral dan situ ada sigma H, dua ada sigma H ya, yang lainnya tambah. Jadi minimal Anda bisa mengartikan ininya ya, jadi yang lainnya ada tambahan. Nah, ini adalah tahap-tahap untuk menentukan point group. Di Atkin itu beda ya. Tapi saya lebih senang yang ini. Ya. Atkin banyak itu. Ya, enak yang ini. Jadi lebih apa cepat gitu ya untuk menentukan point group ya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Yang Atkin gambarnya lebih bagus ya, lebih indah tapi langkahnya lebih banyak. Enak yang ini. Ya, tak dari start ya. Apakah dia molekulnya linier? Ya, kalau jawabannya iya, dilanjutkan. Jadi nanti ada langkah-langkahnya juga begini. Apakah molekulnya linier? Ya, berarti apakah ada pusat inversi? Nah, kalau iya, berarti langsung kesimpulannya adalah D tak terhingga H. Nah, kalau no, berarti C tak terhingga P, gitu ya. Jadi lebih singkat. Kemudian apakah linier ya molekulnya? No ya, bukan ya. Kalau bukan dilanjutkan, apakah molekulnya itu apakah punya simetri ini TD, OH, IH, ya. Kalau iya berarti ke atas. Kalau no berarti ke sini, tarik ke bawah. Apa ini minimal tahu apa bahwa ini adalah tetrahedral, oktahedral, ya isohedral misalnya. Apakah ini punya apa aksis CN ya yang prinsipal aksis ya CN ya. Kalau di sini no berarti dilanjutkan apakah punya bidang cermin. Kalau iya berarti CS. Kalau no lanjut lagi apakah ada pusat inversi? Ya berarti CI ya dan seterusnya ini ya. Saya langsung ke contoh aja ya. Enak yang ini. Contoh menentukan point group trans N2F2. Jadi harus menggambarkan dulu apa strukturnya ya. Jadi seperti ini strukturnya. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apakah molekulnya linier? No. Apakah trans ini itu TD, OH, IH simetri punya ini? Dia kan bukan tetrahedral, bukan oktahedral, bukan ini. Berarti dia no. Apakah dia punya aksis CN? Ya, ya, yaitu C2. Jadi kalau di sini dikasih apa ditusuk begini sebagai aksisnya dia bisa diputar begini 180 derajat ini pindah ke sini. Oke, lanjut apakah dua aksis C2 itu tegak lurus terhadap prinsipal apakah ada dua C2 ya aksis C2 yang tegak lurus pada prinsipal aksis ya. Jadi di sini ada terus nanti di situ ada lagi gitu loh C2 yang ke sini. Oh ini berarti tidak ada. Apakah ada sigma H ya yaitu yang tegak lurus pada prinsipal aksis tadi kan C2 tadi yang ini ya. Oh ini ada yaitu sigma yaitu begini. Jadi dia ada di tengah-tengahnya ini seret ini ya.
Ya, jadi menembus ini ya ke sini. Nah, ini ya jawabannya. Maka nih poin grupnya adalah C2H. Ya begitu. Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nih contoh lagi ya, menentukan poin grup BF5 ya. Insya Allah kalau ujian ya tidak terlalu yang sulit ya, jadi yang gampang ya. Ini contohnya adalah PF5 ya. PF5 apakah linier? No. Apakah ini tetrahedral, oktahedral, ipsahedral? No. Apakah ada dia punya aksis CN? Yes. Contohnya apa C3. Jadi C3 kan itu kan apa ini C3 berarti kan begini ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi dia 360 bagi 3 120. Jadi aksisnya nembus begini. Ya. Apakah ada C2 yang tegak lurus pada prinsipal aksis? Prinsipal aksisnya kan C3. Ada ya. Jadi kalau aksisnya nembus ke sini, nembus ke sini, nembus ke sini ya. Jadi itu ada ditusuk begini, tusuk begini, tusuk begini, maka di situ ada itu C2 ya, yang tegak lurus pada prinsipal aksis ya. Terus lanjut lagi, apakah ada sigma H yaitu yang tegak lurus pada prinsipal aksis. Prinsipal aksis tadi kan ini ya. Jadi ada. Jadi yes, ada. Jadi di sini adalah D3. Jauh mudah. Ini ada yang C3 tadi deh. C3, ini C2. Tegak lurus pada prinsipal aksis. Prinsipal aksisnya nembus begini, nembus begini. Sigma hanya yaitu yang pada eh, ini bidang ini ya, yang segitiga ini. Sigma. Bisa ya, insya Allah ya. Pelan-pelan aja supaya. Jadi apakah dia ini contoh-contoh yang ketiga ya. Di sini selanjutnya ada cari sendiri. Textbook yang sudah tersedia. Apakah ini ada di Housecroft ya yang ini ya? Apakah molekulnya linier? Main memiliki titik tidak. Apakah aksis CN ya? Yes, yaitu C3. Si nembus di sini jadi slide. Nah, apakah ada C2 yang tegak lurus? Tidak ada. Apakah ada sigma H ya, bidang sigma yang tegak lurus pada prinsipal eksisnya dia tidak. Ya, berarti di sini C3B. Jadi ini sudah langsung ke langkah-langkah ini. Dan langsung ketemu ya. Gampang insya Allah ya. Tapi harus ada lah. Dicoba ya. Tunjukkan bahwa BF3 memiliki poin grup D3. Memiliki poin grup C2B. Jadi Anda lihat dulu D3H itu artinya apa, C2V artinya apa, C2V artinya apa ya. Jadi Anda berjalan ke sini ya. Ini apa tadi? D3. Ya berjalan begini sampai D3. Nah, mana D3? Oh ini ya sampai ke sini ya. D3H. Berarti nanti Anda akan bermuara ke sini ya. Langkahnya dari sini ke sini ke sini ke sini sini ke sini. D3. Ini juga ya, silakan nanti didiskusikan ini. Nah, sekarang aplikasi dari simetri ya. Aplikasi dari simetri ini untuk poin grup. Poin grup ini aplikasinya adalah untuk menentukan polaritas ya, menentukan polaritas dan kiralitas. Sementara yang tabel karakter ini adalah untuk menentukan klasifikasi dari vibrasi molekul dan identifikasi apakah dia itu aktif IR dan aktif Raman. Jadi digunakan untuk memprediksikan gitu ya. Jadi saya kasihkan. Gitu, tapi Anda tahu bahwa tabel karakter gunanya untuk apa? Nah, poin grup ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memprediksikan polaritas ya. Jadi Anda biasanya kita bisa menentukan polaritas itu dari menghitung
momen dipol misalnya ya, momen dipol untuk menentukan polaritas. Suatu molekul itu nonpolar. Tanda-tandanya bahwa dia nonpolar itu apa ya? Yang disebut dengan polar itu bisa molekulnya, bisa ikatannya ya. Pada kuliah awal itu kita bisa memprediksikan itu ikatannya polar ataukah kurang polar ataukah non polar gitu ya. Itu ada apa delta apa elektronegativitas ya. Jadi itu kaitannya dengan ikatan-ikatan ya. Non polar, kurang polar, polar kan gitu ya. Jadi terus kemudian ikatannya ionik 50% ionik kalau apa selisihnya 1,7 misalnya ya. Itu di awal-awal. Jadi sebetulnya kalau mungkin di kimia dasar begitu ya, menentukan apa momen dipol itu ya. Jadi, ada rumusnya ya untuk menentukan itu momen. Molekul polar, ikatan polar belum tentu molekulnya polar. Jadi contohnya CO2. CO2 itu molekulnya non polar, tetapi ikatannya polar. Nah, biasanya kalau kita memprediksikan apakah dia aktif IR atau tidak aktif IR itu kita bisa lihat dari ikatannya CO2. Yang paling enak itu ingat-ingat ya. CO2 itu molekulnya non polar. Ikatannya polar CO. Nah, dia aktif IR mesti selalu muncul di sekitar 2200 atau 2300-an itu selalu muncul di situ. Kalau ada CO2 yang berinteraksi dengan inframerah di situ, maka dia akan muncul apa pita di situ ya. Nah, itu berarti kalau untuk IR kita bisa apa memprediksikan apakah itu aktif IR atau tidak, nggak usah ke simetri, bisa juga langsung lihat aja apa itu apa ikatannya itu ya, polar atau tidak polar. Ini adalah yang ini yang non polar ya. Non molekul adalah non polar jika dia memiliki apa pusat inversi ya. Jadi dia punya pusat inversi. Jadi simetri ada gunanya. Kemudian yang grup D ya. Grup D dan derivatifnya. Kemudian kelompok ini T, kelompok U ya. Kemudian I itu juga ini non polar semua. Dan modifikasinya ya. Ini ada di. Kemudian ini kiralitas. Ya, kiralitas paling enak itu yang apa tetrahedral yang semuanya beda semua itu. Kiral. Jadi dia tidak berimpit dengan bayangan cermin ya. Dia bersifat optik aktif. Molekul-molekul yang tidak memiliki neither ya, tidak memiliki apa ini pusat inversi maupun bidang cermin itu adalah kiral. Jadi tanda-tandanya kalau dia itu apa bukan kiral, Anda menemukan pusat inversi. Anda menemukan bidang cermin, maka itu dia bukan kiral. Ya, ini paling gampang itu. Nemu satu, oh ada pusat inversinya, bukan kiral. Ya. Kemudian molekul-molekul yang bukan kiral itu jika memiliki SN. Jadi apa? Dia memiliki operasi simetri apa dengan aksis CN, kemudian dia dilanjut apa dicerminkan terhadap bidang yang tegak lurus pada aksis CN tersebut. Itu mungkin ya. Nah, sekarang didiskusikan ya. Silakan ini dicoba ya. Jelaskan berdasarkan poin grupnya. Apakah dia termasuk molekul polar? Ya, jadi itu ada rambu-rambunya tadi itu ya. Jelaskan berdasarkan poin grupnya. Apakah termasuk molekul kiral? Ya, kalau menemukan pusat inversi, maka dia langsung oh bukan gitu ya. Jadi ini enggak, ini Anda disuruh menentukan poin grupnya. Jadi kelamaan gitu loh menurut saya itu. Jadi tapi masih ada gunanya daripada yang tabel karakter itu. Jadi hmm, saya ikut ujian enggak usah anu. Jadi ya ini sekarang ke tabel. Ada pertanyaan ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ya apa? Dari Anda bisa menentukan sebetulnya nggak usah ke poin grup ke apa?
langsung ke simetri tok tadi itu lah ya, itu langsung bisa. Tapi ini harus berdasarkan poin grupnya. Karena kalau poin grup Anda harus apakah ada ini, apakah dia termasuk grup D, apakah dia termasuk TOI gitu ya. Ya. Nah, kita ke tabel karakter ya. Ini tidak usah ujian ini ya. Ya, tabel karakter ini digunakan untuk memprediksikan apakah dia aktif IR ataukah dia aktif Raman gitu ya. Kalau aktif R itu kan punya ikatan. Adalah tabel karakter menunjukkan semua elemen-elemen simetri dari poin grup bersama-sama dengan deskripsi bagaimana bermacam-macam objek atau fungsi matematik bertransformasi terkait dengan operasi simetrinya. Jadi ini adalah tabel karakternya ya. Jadi isinya tabel karakter ini nama-nama poin grupnya di sini. Kemudian di sini operasi simetrinya. Kemudian pada poin grup ada operasi simetri ya di isinya ini. Terus kemudian ada fungsi. Fungsinya ini adalah terkait dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian ya, jadi ini adalah untuk memprediksikan aktif HIR ya. Dan juga di sini kaitannya dengan rotasi. Yang berikutnya adalah fungsi yang terkait dengan Z kuadrat XZ ya, jadi perkaliannya ini terkait dengan untuk memprediksikan apakah dia aktif Raman. Ini ada di itu ya, saya fungsi tabel karakter untuk menentukan molekul aktif IR dan Raman. Ini jadi saya ngajar simetri ini baru mulai tahun kemarin ya. Jadi ini tidak saya tambahi ya. Karena saya kok merasa kok saya setuju ini dihilangkan aja yang tabel karakter ini sampai berhenti sampai grup titik ini ya. Saling memprediksikan aja saya tidak setuju ada ini. Fungsi tabel untuk menentukan molekul aktif IR dan Rab. Jadi ini ada label simetri contohnya A1, B1, E ya dari model normal vibrasi